Gunung Lawu kehilangan salah satu penjaganya. Dunia pendakian Indonesia berduka atas kepergian Boiem. Sosok hangat yang selama puluhan tahun menjaga warung tertinggi di Gunung Lawu. Namun siapa sangka, ada kejadian yang tidak akan pernah terlupakan oleh Om Arif kala itu bersama Boiem saat pendakiannya di Gunung Lawu. Di tengah rasa takut selama 4 hari 3 malam, ada pesan yang saat ini baru terungkap. Dalam hati saya sama pikiran saya, oh mungkin karena saya mau pamit, terasa kesepian gak ada orang, mungkin ya. Jadi saya sautinnya begini, Bo gak usah khawatir, banyak pendaki yang sayang sama Bo. Enggak, kamu tuh gak bakal ngerti mas, aku tuh sakit. Selamat jalan Boiem. Semoga amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Mas Arif sempat selfie ya sama almarhum. Itu masih ada fotonya. Ada. Dan tadi sempat cerita juga ini ada kamera sosoknya juga nih, sosoknya nih. Itu ada. Ada. Sosok apa Mas? Sosoknya itu sebenarnya ada dua muka. Yang pertama di sebelah tangan kanannya Boiem, Oke. kayak muka sebelah. Yang paling jelasnya lagi, sosoknya pakai baju hitam, pakai ikat kayak di Ponorogo gitu, tapi warna hitam. Oh, kayak udeng-udeng gitu. Iya, hitam-hitam ya. Mukanya putih, mulutnya kelihatan agak merah gitu, dan tegap badannya. Ini kejadian di 2021. Ya gitu, jadi kalau kita kebenaran kerja di I.O, kadang keluar kota gitu ya. Nah, sekalian kerja ya sekalian naik gunung. Jadi sekalian berangkat ke luar kota nih, sekalian bawa alat gunung. Ya sambil kita lihat tuh, kira-kira gunung mana nih yang sekitar venue kita gitu. Nah, kebetulan itu 2021, kita habis event di Solo. Saya berdua sama Budi Yana namanya, tapi panggilannya Budi Kuya. Jadi cuma berdua aja. Kita udah berencana, yaudah kita naik ke Lawu via Candi Ceto. Sempat tadi mau diantar sama lokal boy-nya di situ, cuma pas di H-2 gitu tiba-tiba mengundurkan diri karena sibuk gitu ya. Jadi akhirnya kita coba berdua. Dan waktu itu kalau nggak salah di tanggal 25 atau 26 ya, lupa tepatnya. Yang jelas tuh hari Selasa nih eventnya, Rabunya kita pergunakan untuk istirahat dulu. Hari Kamisnya kita start mendaki. Oh, melakukan pendakian di hari Kamis. Hari Kamis, dan kita ya nggak ngaruh sebenarnya mau malam Jumat mau malam apa, cuma kan sebagian orang menganggap malam Jumat tuh ada yang sakral segala macamnya. Kita juga nggak ngeh lah. Naik aja hari Kamis gitu. Datang ke base camp jam 8 pagi, sempat sarapan dulu, terus si Maxi cuma berdua aja, cerah nggak ada yang aneh gitu, nggak ada, biasa aja. 3 hari 2 malam. Malam pertama kita akan nge-camp di pos 3 karena mata air kan ya. Terus malam keduanya rencananya kita mau nge-camp di Gubakan Menjangan. Itu baru summit terus balik. Ternyata 3 hari 2 malam. Mungkin si petugas di pos itu ngelihatnya mungkin udah pernah kali ya gitu. Jadi sempat nanya kan do and dance-nya gitu ya. Udah tahu kan peraturan ya? Sebagian kita tahu ya. Tahun sekarang kan kita literasi gampang lah ya. Tinggal lihat Google. Iya. Apa tuh ada nggak boleh megang pohon keramat katanya di pos 2 gitu. Terus nggak boleh ngecamp di pos 4 karena ya lerengan dan ya cuaca lah ya gitu, lebih ke ngejaga supaya badan nggak kena suhu dingin gitu. Terus ada beberapa tempat lagi yang ya do and dance-nya jelas lah kalau dilihat di Google gitu ya. Ya pas si petugas si maksinanya ya kita jawab ya tahu gitu ya. Cuma mungkin dikiranya kita udah biasa gitu. Dah kita jalan.
Lewatin Candi Ketek dulu, terus kita sempat foto-foto di situ, terus jalan lagi. Cuma berdua, bener-bener di jalur itu ketemu sih pendaki beberapa, tapi yang nggak bareng gitu ya. Terus ketemu si Grojogan itu, terus kita sempat cuci muka, coba istirahat di situ, ngerokok-rokok, terus jalan lagi. Jalan lagi, selang berapa meter ke depan, sebelah kanan tuh ada warung. Wah, ini kayaknya lucu nih, makan mie instan sama gorengan kan enak tuh. Padahal kita udah makan di bawah sebenarnya. Tiba-tiba cuaca berubah, ya namanya di alam ya. Switch-nya si cuaca kan bisa per sekian detik langsung berubah, kabut, terus tiba-tiba hujan gede. Dari hujan gede itu akhirnya kita ketahan tuh. Nah, makan, habis makan, terus hujannya mulai agak reda, itu sekitar, kan dari bawah itu sekitar jam 8 ya. Jam 8, itu di situ jam 10-an lah gitu. Terus akhirnya baru bisa jalan lagi jam 1 siang, karena hujan deras. Jam 1 pas mau start, udah pasang cover bag, udah pakai raincoat, baru jalan berapa meter ke depan, ternyata hujan gede lagi. Hujan gede lagi, terus akhirnya baru nyampe ke pos 1. Di pos 1 kita, karena cuacanya gede banget hujannya, masuklah ke pos. Masuk ke pos, terus ternyata ada warga lokal, 2 orang, ngobrol, terus nanya-nanya lah, mau ngecamp di mana, segala macam gitu. Ya masih muda lah si warga lokalnya. Terus akhirnya kita naik bareng tuh, sekitar jam 2 sore. Naik bareng, tapi karena berhubung warga lokal mungkin sudah terbiasa dengan jalurnya ya jadi mereka duluan. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke. Ya, sebagai informasi ya, di antara pos 1 ke pos 2 itu kan jalurnya tuh kalau diguyur hujan, tuh lumpurnya bisa sebetis. Lumpurnya bisa sebetis, dan biasanya kan kalau udah sebetis, ngikat kan kaki. Ini nggak licin. Jadi nyampe ke pos 2 itu jam 4 sore. Nah, di sini awal mula anehnya. Di pos 2, ya kita tahu ada pohon keramat katanya gitu ya. Cuma di satu sisi kita juga nggak tahu nih tepatnya ada di mana gitu si pohon keramat. Kalau kita ngelihat kan di jalur pendakian Candi Ceto ini emang ada tempat dupa gitu ya, emang tempat ibadah mungkin ya. Terus beberapa pohon juga ada yang dililit pakai kain putih gitu. Ya, itu sebagai adat istiadat yang kita harus hormati sebenarnya gitu kan. Terus ya saya di pos 2 itu ngelihat ada pohon itu, cuma kita pikir ya emang semua pohon digituin gitu, dikasih treatmentnya seperti itu. Terus saya nanya ke teman saya, ke si Budi Kuya, "Kuy, ini udah jam 4 sore nih, lanjut apa nge-camp?" Karena kalau udah umur segini, kalau dulu iya kita sering jalan malam gitu ya, lebih seneng jalan malam tuh karena lebih irit air gitu, terus di jalan juga nggak berasa, tiba-tiba nyampe aja. Jadi kalau udah usia agak gini, Faktor U berarti ya? Faktor U. Jadi sebelum matahari terbenam, kita harus buka tenda lah gitu. Akhirnya teman saya tuh, buka tenda aja. Ya udah, buka tenda. Jam 4 tuh. Masih lalu lalang banyak. Sekitar maghrib udah mulai sepi orang. Kita masak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah 7-an, pas kita lagi mau makan, ada pendaki yang turun. Tuh, badannya tuh udah penuh lumpur semua. Ya nanya dong, "Gimana Mas jalur pendakian?" "Wah parah Mas, parah, kita jatuh-jatuhan." Badannya penuh lumpur, jatuh-jatuhan. Udah keputusan tepat kita nge-camp di sini, gitu. Menurut si pendaki. Padahal sih kan akhirnya ya di ujungnya kita tahu ternyata nge-camp di situ nggak tepat sih. Karena terpaksa aja berarti. Ya, terus mereka turun, kita udah selesai makan, coba istirahat. Tapi istirahatnya kita ternyata nggak bisa istirahat. Gangguan pertama, kondisinya saya dan teman saya udah rebahan di dalam tenda. Ternyata kayak ada suara
buah kelapa jatuh di belakang tenda kita. Tuh. Saya sempat, apaan tuh gitu ya. Coba saya nengok ke teman saya kayaknya tidur gitu, kayaknya. Saya juga nggak tahu kondisinya. Terus setelah dentuman itu tuh, kayak orang jalan ngelilingin tenda, pakai sendal ceplek, kan bunyi ceplek. Ngelilingin terus ya, aduh ini keganggu banget, ini apa sih gitu ya. Apakah ini suara air kena daun apa-apa. Saking penasaran saya buka tenda keluar dilihat. Kalau teman-teman tahu kan ini shelter saya depannya nih. Dan ini pohonnya, kondisi pohonnya. Depan ini kan jalurnya begini. Saya buka tenda di seberang si jalur yang begini. Sebelah sini ada orang cowok berdiri pakai baju hitam. Rambutnya belah tengah biasa. Ngeliatin ke arah tenda. Tapi kita nih yakin bukan orang, karena mukanya putih banget kayak tembok. Saya udah mungkin orang yang nungguin temannya gitu ya. Saya tutup tenda lagi, saya coba tidur lagi. Nah, itu yang pertama. Sekitar jam 11 atau jam 12-an, nggak tahu, hati saya tuh kayak, ini kayak ada orang di depan tenda saya. Jadi kan tenda saya tuh, outernya tuh ada, ke innernya ada space sekitar setengah meteran lah, yang ada terasnya gitu. Saya yakin tuh di antara itu tuh ada seseorang lah. Gitu. Pas saya melek matanya, benar-benar ada sosok perempuan agak tua, lagi jongkok, rambutnya putih. Si rambutnya tuh nyentuh ke tanah. Terus kalau tenda kan innernya ya bahan mesh gitu ya. Tangannya tuh tembus ke mesh. Narik kaki kanan saya, megang. Jadi informasi lagi nih, saya tuh kalau lagi di gunung itu nggak pernah pakai sleeping bag. Karena nggak bebas bergerak lah gitu ya. Jadi paling pakai celana polar gitu ya. Terus pakai kaos kaki. Nah. Jadi si celana saya tuh dipegang sama dia, pak gini. Tapi si jari-jarinya tuh berasa banget di kulit. Dingin banget. Benar-benar ditarik. Karena si pintu tenda dalam innernya itu bahannya mesh kan padat ya. Jadi kaki saya tuh nyangkut gitu. Si sosok itu tuh nggak ngomong. Mulutnya diam. Tapi kayak nyampe ke hati saya tuh, aku pengen kaki kananmu. Ditarik-tarik. Terus saya teriak. Saya ngomong, apa-apa nih? Lepasin nggak gitu kan. Lepasin, kalau nggak dilepasin, saya tendang nih pakai kaki kiri gitu ya. Dia masih kekeh narik, terus akhirnya kaki saya tendang ke pintu tenda, ke yang bahan mesh itu, tendang. Si sosok itu kayak mental, jauh. Terus saya coba ngegeser lagi badan, karena posisinya udah ke arah tenda banget badan saya, jadi saya ngegeser lagi naik, coba tidur lagi. Saya ngelihat teman saya itu sebenarnya ngelihat sepintas kayak tidur sebenarnya. Cuma tangannya tuh begini nih. Saya nggak tahu apa yang dipegang. Dan ternyata dia tuh nggak tidur. Jadi nanti diceritakannya setelah kita pulang, baru si Budi Kuya nih cerita. Jadi ternyata semalaman itu dia nggak tidur. Singkat cerita, subuh, jam 4:30 saya bangun, terus si Budi Kuya juga bangun. Terus saya keluar, bikin teh, bikin kopi, bikin sarapan. Terus saya bilang ke teman saya, Kuy, kalau cuaca sama kayak kemarin, kita nggak usah maksain ya turun. Ya, gue kurang istirahat. Sama gue juga kurang istirahat, kata dia. Oh, berarti dia nggak tidur. Gue ada cerita sih, kata dia. Kenapa? Tapi ntar aja, ya udah ceritain ntar aja. Gue juga mau cerita, tapi ntar aja. Penting selamat lah. Ya, kita bikin sarapan. Sekitar 5:30 ngeliat ke langit, ada cerah biru kan. Cerah nih. Lanjut. Udah lanjutlah kita jalan. Trekking. Jam 7, jam 7:30 lah kita baru jalan lagi. Pas di jalan, ternyata menuju ke pos 3 itu ya. Kita kesusul sama ibu-ibu warlock yang mau buka warung di pos 3. Lebih cepat lagi. Dengan kondisi nyeker.
bawa gembolan banyak, suami istri. Suaminya bawa panggulan, jalan gitu. Pas kita tuh para pendaki yang kalau nemu spot bagus berhenti, buka kopi, bikin kopi, ngerokok. Jadi wajar kalau kesusul juga gitu. Kesusul lah sama si ibu-ibu sama bapak-bapak itu. Nanya, Mas, naik dari jam berapa? Kita dari kemarin, Bu. Dari kemarin? Baru nyampe sini. Iya kemarin. Di bawah juga hujan gede. Katanya. Parah, gini. Buka tenda di mana? Di pos 2. Si ibu-ibu langsung, sama si bapak itu langsung ngomong, tepat di pos 2, Mas. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Tapi ada apa-apa gitu kan. Terus, ya udah Mas, penting selamat katanya. Udah, nanti mampir ya di pos 3 katanya. Jajan di warung sih. Ya, tapi insya Allah kita mampir ke sana. Ya. Mereka duluan lah. Kita masih ngerokok, masih ngopi, terus akhirnya jalan. Ketemu spot lagi, berhenti lagi, rokokan lagi. Biasa ambil oksigen. Terus, sekitar mau deket ke pos 3 lah. Ada satu rombongan dari Jogja. 8 orang apa berapa ya. Sama guide ini satu dari Mas Bebek namanya kalau nggak salah. Dari Candi Cetok. Ketemu lah si rombongan Jogja ini. Salah satunya namanya Mas Agung, berteman sekarang di sosmed. Si Mas Agung nanya, Mas, berangkat jam berapa? Kita aja subuh loh dari bawah katanya. Kita dari kemarin. Oh, dari kemarin. Kok baru nyampe sini? Diceritain lalu gua jebak hujan segala macam. Ada salah satu dari mereka nanya, ngecamp di mana Mas? Pos 2. Pas kita nyebutin pos 2, si Mas Bebek nih guide-nya dari Candi Cetok. Langsung, "Loh Mas, tepat di pos 2." "Iya Mas." "Mas, aku nih orang Cetok. Aku tuh searjen apapun nggak pernah yang namanya ngecamp di pos 2. Terus si orang-orang ini pada kepo kan gitu. Mana apa Mas? Ceritain Mas, ceritain. Si Mas Bebeknya ini langsung, Mas jangan ceritain Mas, nih tamu saya yang bawa nih, takut ada apa-apa, tersugesti apa gitu, malah jadi ada apa-apa di jalan nih. Ya mana Mas? Ya jangan, ntar aja ceritain ntar gitu. Nah akhirnya kita naik bareng nih. Naik bareng ke pos 3. Di pos 3, karena kondisinya kita berdua nih belum istirahat sama sekali, jadi tidurnya pun nggak nyenyak. Akhirnya saya nanya ke Budi Kuya, Kuy gimana Kuy? Ngecamp lagi atau gimana? Gue sih jujur badan gue nggak enak, mendingan ngecamp lagi. Mending summit dari sini aja, dari pos 3. Udah deh, gue juga pengen tidur. Akhirnya buka tenda. Kalau mereka sih memang mau nge-camp di situ ya. Pas kita buka tenda nih, lagi diriin tenda, teman-teman dari Join nanya, "Gila Mas nge-camp lagi?" "Iya." "Gila tiap pos nge-camp ya?" katanya. Padahal baru 1 jaraknya ya? Iya, baru 1. Dari 2 ke 3? Iya, 2 ke 3. Itu masih pagi padahal, masih pagi. Udah, bodo amat, pokoknya kita istirahat dulu deh. Istirahat. Jadi seharian itu di pos 3 ya kita pergunakan buat tidur, gitu, buat istirahat, makan, tidur, makan. Karena kita berharapnya summit di jam 12 malam, ya energi udah full gitu ya. Udah janjian juga sama teman-teman Jogja, ntar bareng ya, summit dari sini jam 12 malam. Ya, jam setengah 12 saya udah bangun, ngeliat jam, setengah jam lagi nih, lumayan lah, tidur lagi deh, gitu. Lumayan. Tidur lagi, tapi pas bangun-bangun jam 3, kesiangan, bablas. Pas ngeliat keluar juga ke tendanya orang-orang Jogja ini udah pada jalan semua. Akhirnya, yaudahlah, kita aja bikin sarapan dulu, nunggu azan subuh dulu, tanggung. Habis azan subuh, baru jalan. Sekitar jam 5-an lah, jam 5-an kita baru jalan. Dari pos 3 ke 4, jaraknya dekat lah ya. Naik aja dekat. Nyampe, terus ketemu sama rombongan Surabaya, kita sharing kopi, rokokan, segala macam itu. Terus jalan lagi. Jalan sampai ke Bulak Peperangan, gitu kan. Sempat foto-foto, terus sampai ke Gupakan Menjangan. Di Gupakan Menjangan kita sempat masak dulu. Jam setengah 11 di apa ini, Menjangan apa? Ya, di situ lah pokoknya. Ini view-nya. Oke kan? Habis masak,
jalan lagi. Nah, pas lagi di jalan nih, saya sempat ngomong ke Budi Kuya, Kuy di depan nih pasar Dieng, pasar setan. Menurut literasi sih, ya ucap salam-salam lah di situ, karena katanya sih kan banyak kejadian. Ya, kasih gitu ya. Budi Kuya karena tingginya 182, jadi tinggi, jadi kakinya kan panjang gitu ya, jadi dia jadi leader saya lah di depan. Pas nyampe ke pasar Dieng, saya ngelihat ke depan, Kuya tuh udah dekat ke gerbangnya yang tumpukan batu itu. Nyampe, kedengeran sama saya kayak Assalamualaikum. Terus dia nengok ke saya tapi mukanya beda, saya juga ngangeh ya, kenapa dia? Itu udah jalan. Ya. Dan pas saya masuk ke gerbang itu, ini nggak tahu apakah karena saya capek atau gimana ya, itu masih siang lah, jam 12-an kan. Pas saya nyampe ke gerbang, Assalamualaikum, di sudutan pandangan saya sebelah kanan tuh, itu udah dipastikan kaki kuda karena kukunya tunggal. Tapi diameternya seginilah. Dan cuma kelihatan satu di pojokan gitu ya, di sudut mata. Saya langsung buang muka ke kiri, istighfar, astagfirullahaladzim. Saya takutnya halusinasi atau apa gitu. Dan sepintas itu kayak di bagian lututnya kayak ada bulu. Ada warnanya, ada putih, ada coklat, ada hitam di bagian lututnya. Saya langsung nengok ke kiri, karena kan emang jalurnya kan ke kiri setelah gerbang itu. Kiri, saya sambil baca-baca istighfar, tapi pas saya nengok ke kanan nih, ke yang arah tanjakan itu, yang puncaknya Lawu kelihatan, itu ada sosok bapak-bapak pakai baju putih, diselempang-selempangin gitu, jalan tapi berlawanan arah. Kalau saya ke sebelah kiri, dianya ke sini. Saya juga ngeliatnya, itu paling orang yang mau beribadah mungkin ya, karena kan jalur katanya spiritual gitu. Positive thinkingnya adalah orang gitu. Siang, karena siang juga jalan gitu. Terus saya jalan lagi, pas nyampe ke Hargo Dalem, kan tangga gitu ya. Tangga, di ujung itu kan tempat moksanya Brawijaya 5. Si sosok bapak itu ada di situ. Positive thinkingnya ya, bajunya mungkin sama. Oke. Terus biasanya kan orang-orang yang begitu jenggotnya juga sama, ininya rambutnya diginiin di sini juga mungkin ya hampir sama semua. Lagi nyapu di tempat itu kelihatan. Terus tapi kan kita nggak ke arah sana, kita tuh belok kiri jalurnya. Belok kiri, ternyata yang tadinya kita mau mampir ke Mboyem dulu, ternyata nggak ketemu nih Mboyem, tiba-tiba udah di jalur lagi, udah naik ke Hargo Dumilah kan. Lah ini udah mau ke puncak nih. Udah muncak aja dulu. Udah muncak dulu, nyampe ke atas sekitar jam 12:30-an lah. 12:30 kita sempat foto-foto rame. Akhirnya kita turun. Yuk, Mboyem. Ya udah, di pikiran kita sego pecel gitu kan. Nyampe ke Mboyem, teman saya duluan yang masuk. Teman saya pesan kan, "Bo, sego pecel, loro gitu, 2. Ya, Mboyem almarhumah tanpa ekspresi lah ya, biasa nyiapin sesuatu gitu. Cuma gitu doang. Pas saya masuk, teman saya duduk di sebelah kanan, saya duduk di dengklik. Di pas depannya pintu masuk, pas duduk ada yang nanya, "Mas," saya nengok ke kanan, ternyata orang. Teman-teman dari Bekasi. Ada 3 perempuan, 3 laki-laki. Mereka lagi di lorong situ tuh, di lorong warung yang Mboyem. Ngobrol lah. "Udah muncak, Mas?" "Udah, kita belum nih, kita makan dulu." Gini-gini. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Almarhumah datang bawa nasi pecel 2. Ke teman saya 1, ke saya 1. Terus datang lagi, cuma bawa minum 1. Itu dikasihin ke teman saya. Saya sempat mau nanya, minum saya mana gitu ya. Tapi saya pikir,
nggak mau ngerusak suasana, takutnya malah jadi gimana kan ya. Boyem tuh kan almarhumah tuh kan tegas ngomongnya. Saya pikir water blender saya juga masih penuh, saya bisa minum dari situ. Jadi biasa aja. Sambil ngobrol, saya sambil makan. Tinggal berapa suap lagi lah. Boyem tuh datang, bawa gelas. Masnya mau minum. Ramah, Mas. Saya sendiri yang sampai kikuk sendiri gitu ya. Ini harus gimana? Karena saya ngejaga perasaan orang tuh emang sulit kan Mas ya. Jadi, oh ya Mbok, makasih. Yo. Pas saya mau nyimpen air minum saya di sebelah dengklik saya, ternyata si orang-orang Bekasi ini pada ngeliatin juga. Mereka juga bingung. Boyem, Mas, korap. Ya, biarin aja. Makan gitu. Makan udah selesai, teman-teman dari Bekasi keluar dari warung, pada rokokan di luar, saya juga ikutan keluar. Rokokan sambil ngobrol, terus mereka pamit buat ke puncak. Terus teman saya berhitung lah ke Boyem. Boyem berhitung, suku pecel 2, segala macam gitu ya, disebutin berapa gitu. Saya bahasa Jawa juga nggak begitu paham ya. Terus pas saya mau masuk tuh, saya pikir nih ada piring-piring bekas pendaki lain gitu sama gelas ya. Kebetulan saya lagi pegang gelas sih, sekalian sekalian masukin lah ya. Pas masukin tiba-tiba Boyemnya almarhumah nih. Udah taruh situ. Intinya begitulah. Taruh situ udah, jangan banyak ribut, udah taruh situ. Oh iya ya, Mbok. Saya taruh. Terus, Mbok, izin selfie ya. Nah, ini yang ada sosoknya. Ya tinggal foto aja Mas. Ya Mbok, kan izin dulu. Ya tinggal foto aja. Ya, gitu biasa. Biasa dengan jutek gitu. Iya. Foto selfie, track. Saya nggak lihat lagi tuh. Karena pikir ya udah dapat footage ya sama almarhumah. Terus saya izin pamit. Bo, pamit yo. Tiba-tiba si Boyem almarhumah. Kamu tuh nggak bakal ngerti Mas. Nggak bakal ngerti. Tiba-tiba ngomong gitu. Semerinding lagi kalau cerita. Saya langsung, dalam hati saya sama pikiran saya, oh mungkin karena saya mau pamit, ngerasa kesepian, nggak ada orang, mungkin ya. Jadi saya sautinnya begini, Bo nggak usah khawatir, banyak pendaki yang sayang sama Bo. Enggak, kamu tuh nggak bakal ngerti Mas, aku tuh sakit. Saya nggak tahu Mas maksudnya apa waktu itu, sakit, nepuk-nepuk dada gitu. Iya Bo, Bonya sehat-sehat ya, yo. Ya, kita nggak tahu ya itu 2021. Almarhumah kemarin beberapa bulan yang lalu berarti kan ini baru nggak ada, ya ternyata jantung kan meninggal. Saya nggak tahu. Iya. Mungkin Kayak ngasih pesan. Saya pas dengar kabarnya juga sempat astagfirullahaladzim Bo, ngasih tahu mungkin saya tuh sakit jantung. Saya juga nggak ngerti. Iya, waktu itu baru pertama kali ketemu juga tiba-tiba. Cuma yang pesan si Boyem yang kamu tuh nggak bakal ngerti mungkin itu juga. Kamu tuh nggak bakal ngerti maksud saya sakit tuh apa. Ya nggak, walau-walam nggak ada yang tahu. Akhirnya saya pamit jam 3 sore itu. Sempat salim segala macam, saya turun. Jam 3 turun, nyampe ke pos 4, itu jam 4 sore. Memang turun lebih cepat kan ya. Di jam 4 sore ini banyak pendaki yang naik, beberapa papasan. Jadi, saya juga kadang kalau lagi ngedaki nggak mau ngeganggu ritme jalan orang. Jadi kalau ada yang naik atau sebaliknya gitu, saya lebih baik berhenti dulu di pinggir gitu. Yeah. Nungguin orang lewat dulu. Saya nggak mau ngeganggu ritme orang. Kadang kan ritme keganggu tuh kan bete ya. Lagi ngatur napas harus berhenti gitu, bete. Akhirnya saya ke pinggir, ngeduluin dulu orang lewat. Pas ada orang yang lewat ini, ada satu netes air ke muka saya, tek gitu. Kalau kondisi cerah. Air. Ternyata nggak ke saya aja, ke teman yang ngedaki juga, yang papasan namanya juga berasa. Si pendaki ini pada bilang, wah hujan lagi nih sih, gitu. Saya cuma ngejawab dalam hati,
ini bukan hujan, ini kabut. Pas ngomong ini kabut dalam hati ya, ini kabut. Hujan gede banget. Gede, terus ya kebetulan saya pakai jaketnya tuh yang Gore-Tex gitu lah, yang ada air gitu. Jadi ya nggak usah buka jas hujan segala macam, udah pakai itu aja. Hoodie aja saya pakai, jalan. Saya pikir pos 3 deket nih dari pos 4 kan, naik aja kan nggak berasa. Turun, pas lagi turun sampai gelapnya kabut, akhirnya kita ngeluarin headlamp. Ternyata pakai headlamp juga nggak efektif karena ternyata uap dari hidung tuh malah nutupin pandangan kan. Oh, Gitu. iya. Terus jalan. Itu menjelang maghrib. Padahal itu dari jam 4 ya. Dari jam 4 udah mau menjelang maghrib kok kita belum sampai-sampai ke pos 3. Bertemu persimpangan, saya ngasih tahu ke budiku ya, "Puy, ke kanan." Kata budiku ya, "Enggak, ke kiri ini lebih landai." Pas ngomong ini lebih landai, kuyanya jatuh. Bro, licin. Saya samperin, ternyata headlampnya kemana, trekking pole kemana. "Aman, Puy, aman. Ke kanan, enggak ke kiri." Karena budiku ya tadi ya, secara postur lebih tinggi segala macam, jadi dia leadernya, ya mau nggak mau saya harus ngikutin leader gitu ya. Apapun yang terjadi ya udah kita bareng gitu, nggak mungkin kita pisah. Ya udah, yuk jalan. Jalan lagi, ketemu lagi jalan yang kayak clean banget gitu, tapi nggak begitu curam. Ternyata licin banget, pegangan segala macam. Terus akhirnya ketemu satu jalur yang lebarnya tuh sekitar 6 meteran. Waktu kita naik tuh nggak ketemu jalur lebar segitu. Oke. Kita ngelihat, wah ini nggak mungkin nih Kuy kalau kita lewatin sambil berdiri. Ya udah, kita jongkok kali ya, jongkok. Tapi ini trekking pole harus tusukin ke dinding jalur nih biar kita bisa dapat tahanan ngerem. Ya udah ya, Kuya dulu turun. Bro, itu lumayan panjang jalur. Terus sudah berhenti, aman gue, aman. Giliran gue ya. Baru juga saya duduk, ini belum, mohon maaf ya, pantat belum nempel ke tanah, udah gitu duluan. Glosor dan berasa ada yang nusuk di punggung. Serum, masuk. Saya sempet, ya berasa, ya udah, pikirannya udah kemana-mana. Berhenti tuh, ngeglosornya dipegangin si Kuya, pegangin. Kuya masih ketawa-ketawa, Kuy. Kenapa? Ada yang nusuk di belakang. Bohong. Sumpah, cabutin. Kebalik. Pas badan saya ngebalik tuh Kuya tuh langsung istighfarnya tuh kencang banget. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kenapa Kuy? Lu nggak apa-apa. Cabut Kuy. Beneran dicabut karena panjangnya si batang kayu itu sekira segini lah. Nusuk dari bawahnya sabuk sampai ke dalam, jadi ke dalam jaket, ke dalam baju. Iya. Beneran dicabut, Kuy. Cabut tuh berasa si batang kayu itu kan ada cabang-cabang dikit gitu, itu berasa tuh dek gitu. Cabut, dilihat, dibuka. Pas dibuka, budiku ya malah bengong. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lecet pun nggak ada. Nanti saya ini ya, si celana yang ketusuk itu sampai bolong tuh ada fotonya. Karena pagi-paginya saya foto. Bolong. Logikanya kalau itu nusuk minimal Mas. Baret. Ya. Si punggung ini nggak ada. Terus ya udahlah, penting selamat Kuy. Diliatin si batang kayu. Jadi si ujungnya tuh yang lancip tapi kayak habis kebakar. Kayak ada areng-arengnya lah gitu ya, lancip. Nusuk. Udah jalan. Itu kita nggak nyampe Mas. Nggak, ini kemana? Yang logikanya naik aja sejam kurang gitu loh. Dari pos 3 ke pos 4. Ini turun dari pos 4 ke pos 3. Udah berapa jam nih kita nggak nyampe. Udah, ya mungkin kalau disebutin masuk ke
halusinasi mungkin iya gitu, karena kan diguyur hujan. Nah, di satu momen jalurnya tuh mentok, terus harus ke kanan, naik gundukan, baru ngelambung kiri. Pas lagi ngelambung kiri, si budiku yang lewat nggak ada apa-apa. Pas saya lewat itu, ada 2 cewek duduk di gundukan. Rambutnya tuh panjang, nutupin muka, tapi hidungnya kelihatan gini nih jadinya. Jadi cuma kelihatan hidungnya doang gitu. Lagi duduk berdua. Bentuknya sama semua. Cuma yang satu kecil, kayak anak kecil. Yang satu dewasa gitu, tapi bentuknya sama. Halusinasi mungkin ya, karena hujan, kedinginan gitu. Saya langsung astagfirullahaladzim gitu. Refleksnya saya ya, istighfar sambil buang muka. Nah si Kuya tuh ternyata denger, ya udah nggak usah disebutin gitu teriak. Iya, terus saya ya nggak tahu orang refleks latah gitu kan. Ya udah nggak usah diomongin, ya udah jalan sana. Ya udah, kita udah kenceng-kencengan ngomongnya udah. Tensinya udah beda lah. Jalan lagi terus, jalan gitu udah, aduh nggak tahu nih kok nggak nyampe. Terus akhirnya ketemu sama pendaki nih yang mau naik. Yang lumrahnya nih orang yang mau naik yang nanya, Mas pos selanjutnya masih jauh apa enggak gitu kan. Ini kita yang lagi turun, Mas pos 3 masih jauh enggak? Si pendaki ini malah bingung, Masnya mau turun kan? Iya, lah itu pos 3 masih deket. Ada jalan lagi kita jalan, nyampe ke pos 3, budiku ya ketawa-ketawa. Biasa kan anak itu emang selera humornya tinggi gitu, terus receh juga orangnya. Masih ketawa-ketawa. Nah, sampai pos 3 jam berapa tuh, Mas? Itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam? Dari jam 4? Dari jam 4. Wah, sekitar 3 jaman lah ya. Turun tuh ya? Turun. Dan itu nggak tahu kita kemana. Di pos 3, budiku ya masih ketawa-ketawa. Terus saya, jujur saya lagi mencoba mencerna apa yang terjadi gitu ya. Dari mulai pos 2, terus kejadian yang di Pasar Dieng yang kaki kuda itu, terus yang si bapak-bapak yang kelihatan di jalur sama kelihatan di Argo Dalem, terus Mbok Yem yang almarhumah yang tiba-tiba kamu tuh nggak bakalan ngerti, terus nempuk-nempuk dada. Saya lagi mencerna itu, terus yang terakhir yang ketusuk. Jadi saya diem, Mas. Dia nggak ngomong, nggak apa. Coba lagi berpikir, ada apa sih gitu. Nah, budiku ya nanya, lu kenapa sih diem aja? Saya cuma jawab, ya lu gila kali, gue udah ngelewatin maut tadi, lu masih cengas-cengenges. Iya juga sih katanya. Ya yang penting selamat nih, ya selamat. Cuma ya gue masih bingung aja kuy. Coba lihat celananya ya, saya buka kan. Bolong, segini lah. Ya karena si batang kayunya itu diameter segini, panjang segini. Kuy. Coba buka lagi, aman. Nggak ada yang perih, mana gitu nggak. Saya buka baju, buka celana, sampai ke boxer pun saya ganti karena ya harus pakai pakaian kering kan lah ya, karena basah banget. Terus saya coba tidur, budiku ya juga tidur. Pas di tidur itu tiba-tiba pikiran saya tuh, saya harus keluar tenda malam ini dan saya harus naik lagi ketemu Boyem malam ini juga. Pikiran saya. Tapi pikiran itu kayak dikoreksi sama diri sendiri. Enggak, saya tuh harus keluar tenda malam ini juga. Dan saya tuh harus pulang ke Kuningan malam ini juga. Saya langsung bangun, istighfar. Ini udah nggak bener nih. Kayaknya gejala. Terus akhirnya saya bikin makan, pokoknya harus gerak terus perut harus keisi. Budiku ya juga bangun. Kenapa? Wah, pikiran gua nggak bener kuy. Wah, lu udah makan, masak. Habis makan, rokokan, tidur lagi. Pas lagi mau tidur, tiba-tiba sekitar jam 12-an lah. Para pendaki mau summit berisik kan. Ayo semangat. Waduh, ini pada mau naik nih. Saya keluar tenda, ngelihat yang mau summit jalan, saya ngerokokan di luar. Habis rokok selesai, masuk ke tenda, kok kayak ingus keluar gitu. Tapi kalau ditarik, kan biasanya ingus narik. Ini kok enggak, malah ngocor.
Pas headlamp saya turunin, darah. Ini kejadian bukan pertama sih Mas, keluar darah gitu, mimisan sebelah kanan ini. Waktu 2004 atau 2003 ya, di Semeru, di Arsopodo, ketika mau summit, sama tiba-tiba mimisan. Emang udah biasa lah. Keluarnya darah mimisan itu, saya pikir, ini harus saya bersihin. Karena sampai ke lantai tenda juga, gitu. Saya lapin pakai tisu. Terus saya sumpel si lubang hidung sebelah kanan pakai tisu. Nah, kebetulan footage juga ada nih, sambil selfie gitu masukin. Nah, si tisu-tisu sisa yang ngelap di lantai tenda ini sama saya nggak langsung dibuang, tapi saya kumpulin di pojokan tenda. Saya pikir dibuangnya besok pagi aja. Saya kumpulin, saya tidur. Pagi-paginya si Budi Kuya ini pas bangun langsung bangun, kayak bangunin kayak orang lagi pendidikan dasar. Bangun, kenapa? Buka jaket kenapa? Buka jaket. Emang kenapa? Gue tahu lu darah ini kan dari punggung kan gitu. Oh enggak, sorry kata gue, itu ya lu lihat tisu. Iya, itu tisu. Tadi malam gue mimisan, bohong lu, serius. Gue liatin fotonya. Coba lu lihat dulu, lihat emang enggak. Dicek lagi tuh punggungnya. Nggak ada. Aman, terus area turun, sampai ke base camp lagi. Yang tadinya kan 3 hari 2 malam, karena pas turun kita kemalaman, akhirnya kita tidur lagi di pos 3. Pas laporan ke base camp juga, harusnya kita turun kemarin Mas. Karena kondisi cuaca segala macam, aman Mas. Apa harus nambah? Si Maksi, enggak, udah aman. Yang penting selamat, ya udah. Turun, ngambil ke parkiran mobil, kita bersih-bersih, pulanglah kita. Pas di jalan, Budi Kuya cerita di pos 2. Malam itu dia nggak tidur sama sekali. Dia ngedenger suara dentuman gitu. Jatuh. Yang kelapa jatuh. Dia ngedengar. Dia ngedengar juga suara sendal ngelilingin tenda. Dia ngeliat juga saya buka tenda. Dan dia pun nanya, apa yang lu lihat? Gitu. Yuk, saya waktu itu langsung jelasin, itu sosok yang pakai baju hitam. Mukanya putih kayak tembok gitu. Oke. Terus dia juga ngeliat ketika kaki saya naik 1 ditarik keluar, dia juga ngeliat. Dia mau nolongin Mas tadinya. Cuma dia bingung. Yang pertama bingungnya adalah kaki saya siapa yang narik? Karena nggak kelihatan sosoknya. Berarti dia cuma ngeliat kaki keangkat aja. Kaki keangkat dan Terus tiba-tiba ada badan kena. Saking paniknya dia ngeluarin pisaunya dia taruh di sini di dadanya. Sambil bilang ini, demi Allah, malam itu kalau lu tiba-tiba gerak yang tiba-tiba gitu ya, wah gitu. Demi Allah malam itu gua tusuk lo. Anjir. Sampai begitu, seperti itu. Karena alasan apa? Pasti punya alasan. Ya, satu sisi apa ya? Lucu ya, lucunya lu gila lu teman sendiri lu mau tusuk. Akhirnya gue tanya kan, saya tanya, lu kenapa bisa? Sorry ya, rasa takut orang tuh ada limitnya. Oh. Gue tuh udah takutnya pol, ketambah tiba-tiba lu ngeracok. Mungkin ya, padahal saya kan ngomong lepasin gitu. Tapi yang Budi Kuya denger dan Budi Kuya lihat tuh saya tuh ngeracok, kayak wah begitu. Makanya dia ketakutan. Oke. Pegang semalaman sampai subuh, sampai saya bangun itu dia ternyata masih terjaga dengan pisau yang udah kebuka begini. Dan nggak kebayang Mas kalau subuh itu saya bangunnya nggak normal, misalnya bangun gitu. Oh iya. Saya Sama-sama nggak tidur berarti itu Mas ya. Tuh, terus ya Budi Kuya sih
sempat ya minta maaf ke saya. Minta maafnya, ya maaf katanya. Ya udah, takutnya udah kelewat gitu. Ya apalagi yang harus gua jaga gitu. Ya lu jagain temen sependakian dia enggak. Lu nggak ngalamin sih gitu. Karena rasa takutnya itu ada di gua. Oke. Gitu. Kira-kira. Nah setelah itu Mas Budi cerita apa lagi tuh? Budi sempat cerita yang Pasar Dieng itu kalau dia nggak ngelihat apa-apa sih sebenarnya, cuma dia ngerasa ada yang nggak beres di Pasar Dieng gitu. Iya. Terus yang waktu saya ketusuk pun dia Cepet dibahas lagi. ya sempat ya kok bisa gitu, kok bisanya tuh lu udah ketusuk kayu segitu panjangnya dan itu tembus tapi lu nggak kenapa-kenapa gitu. Terus ya selebihnya sih ketawa-ketawa aja sih sisanya gitu. Karena memang sudah selintingan ya. Ya, Tapi nggak perlu sampai ngeluarin sajam gitu ya. gila sih. Tapi ada lucunya juga sih Mas Budi. Ya, itu ya lucunya. Ya lu gila lu, naik bareng masa lu tusuk gitu ya. Ini, maksudnya yang mau ditusuk itu sosoknya apa? Saya ya Mas. Oh. Bahaya juga kalau gitu ya. Ya makanya pentingnya edukasi, pentingnya mempersiapkan mental buat naik gunung tuh bukan sembarangan gitu, bukan apa-apa, bukan ya lu pergi ke gunung bukan pergi ke kebun belakang rumah. Iya. Lu harus mempersiapkan fisik, lu harus mempersiapkan logistik, mountaineering lu harus mempersiapkan terutama mental. Tapi pada saat itu kan niatnya kan mau 2 malam 3 hari ya, 3 hari 2 malam ya. Tapi kan akhirnya nambah. Ya. Tapi untuk logistik aman tuh. Nah, logistik ini kebiasaan kita nih yang pendaki-pendaki zaman dulu tuh kadang kita naik mau 4 hari, kita sparein jadi seminggu. Oh, oke. Dan waktu itu saya ke laut total bawa carrier saya itu beratnya sekitar 38 kilo lah. Karena segala macam dibawa. Saya lebih pede bawa logistik lebih lah Oke. daripada di jalan ternyata atau kurang kekurangan. gitu ya. Ya kalau di jalan ternyata ketemu pendaki pas lagi kita turun ya, kadang ada aja sih pendaki yang nggak bawa logistik atau ketinggalan apa ya, kasihin aja. Iya. Kalau masih ada sisa sih. Mas Arif, ini kan awalnya kan cerah banget nih. Tapi kok tiba-tiba langsung bleng aja begitu ya kan? Ya Dan itu baru sampai pos 2. sebelum pos 1 bahkan. Oh, sebelum pos 1. Ya sebelum pos 1. Sebelum pos 1 ya namanya di hutan sih ya, di alam ya namanya cuaca bisa switch dimanapun gitu ya. Toh kalau sekarang memang bulan Agustus ternyata hujan gitu ya, emang sekarang iklim lagi berubah lah ya gitu. Coba zaman dulu ya kadang bulan Agustus yang harusnya kemarau gitu tiba-tiba yang namanya di hutan kabut turun hujan. Susah ditebak kalau Susah dalam ditebak. itu ya. Makanya lu harus prepare lah gitu. Nah, ini kan di pos 2. Kan banyak pantangan tentang mitos di pos 2 nih yang beredar. Ya. Kan sebelumnya udah tahu Om, tentang artikel itu. Kenapa memaksakan diri buat ngecamp di pos 2? Tentang si pohon itu tahu, Ya. pohon keramat itu. Cuma kita tuh nggak tahu pohon itu ada di pos 2 atau enggak. Oh. Karena oke. ngelihat dari perjalanan juga ada beberapa pohon yang dililit kain Iya, putih. hampir sama ya. Hampir sama. Dan kita pikir, ya Sama kalau pohon semuanya. keramat udah pasti, di pikiran kita ya, pohon keramat itu pasti ada pagarnya lah, segala macam. Oke. Nah, itu pohon kondisinya dililit kain putih, tapi kan nggak dijaga. Ya kita pikir sama semua. Bukan di pos 2, kita pikir begitu. Oke. Kan sempat di Warlock yang Warlock di pos 3 yang dagang di pos 3 ini kan sempat kok berani di pos 2. Pas turun atau pas naik itu sempat ketemu nggak? Buat emang kenapa ada apa gitu? Oh, Buat pas- nanyain lagi. Pas turun, Atau sama Mas yang si Mas Bebek. ya. Si Mas Bebek nggak ketemu. Ketemu tuh papasan sebelum Pasar Dieng. Oh. Jadi mereka kan emang summit duluan jam 12 dia malam. mau turun. Saya naik Oh, papasan. Akhirnya papasan. minta kontak. Minta kontak, tukeran Instagram tapi sama Mas Agung ya, bukan sama Mas Bebeknya. Iya. Mas Agung tukeran Instagram udah. Nggak detail lagi sih sama Mas Bebek ketemu ngobrol gitu nggak. Karena si Mas Bebek juga bawa tamu, saya Iya, juga harus dia naik. fokus ya. Dia fokus. Atau di base camp coba ketemu sama Mas Bebek lagi. Nggak ketemu. Wah, Kalau kenapa ketemu tuh? sih sebenarnya saya mau naik. Kenapa? Ada apa di pos 2 Ya. tuh, kan?
Betul. Kan tadi dia sempat bilang, saya aja yang warga asli Ya. Cipto nggak berani buat Ya. di situ. Kalau nggak di Kalau atasnya, nggak- di bawahnya. Jadi gitu. Kalau nggak arjen-arjen banget nggak Ya. bakal tuh ya. Kalau searjet apapun, dia kalau nggak di atasnya, di bawahnya. Malah lebih menghindari. Iya. Pasti ada sesuatu tuh. Iya. Itu yang Atau dia masih nggak misteri itu. kita ya. Iya. Atau sama Ibu Warung juga sama. Sama, si Ibu Warung cuma nanya, nggak apa-apa kan Mas gitu. Nggak ada apa-apa kan? Iya. Nah, saya jawab nggak ada apa-apa sih Bu, tapi ya ada apa-apa gitu. Oh iya. Dan di malam pertama ini udah mulai ada tanda-tanda dia. Dan tadi sempat udah diceritain juga tadi tuh ternyata berdua ini Mas Masih bersama berdua. Mas Arif ini Iya. nggak tidur tuh. Nggak tidur semalaman. Makanya di pos 3 kita tidur. Jadi Iya. tiap pos buka tenda ngecamp, Buat maksudnya biar istirahat gitu, Iya. buat recovery lah. karena kan utang tidur juga tuh kan. Iya, betul. Tidur itu kan hutang ya. Betul. Harus dibayar. Harus dibayar itu benar. Supaya stamina juga tetap Iya, terjaga kan. Betul. Kenapa nggak buat masakan buat sampai atas itu? Ya karena Malah berhenti di pos 3. ya pertama ya kita harus istirahat ya, ngeganti yang semalam kita belum tidur gitu ya. Terus Oke. kita pikir kita ngelanjutinnya ya summit dari sini aja dari pos 3. Tadinya mau ke Gubakan Menjangan kan, Gubakan Menjangan bagus tuh ya, bagus terus ada kubangan air yang bisa kita manfaatin juga. Jadi kita pikir, waduh, harus istirahat sih gitu. Takutnya kalau kurang istirahat juga kan nggak baik gitu ya. Dan untungnya logistik aman tuh ya. Aman, logistik aman. Tapi di pos 3 pada saat itu rame nggak? Tenda-tenda? Rame. Oh termasuk ketemu yang ini ya? Ya, kita bareng sama rombongan Jogja juga kan. Oke. Nah, Iya. Oh, nah pertanyaan saya nih Mas tentang sifat Boyem ya, sifat almarhum. Kan orang taunya Boyem itu walaupun jutek atau segala macam, tapi kan hatinya tetap baik. Ya? Baik. Kok pada saat itu beda nih omongannya sama Mas Arif? Atau mungkin ada sesuatu nih Mas? Saya juga nggak ngerti, Mas. Jadi, ya ada beberapa orang juga yang ngomong mungkin Boyem tuh almarhumah bukan pilih-pilih, mungkin ngelihat orang yang ini mungkin gimana gitu, mungkin ada yang gimana, beda-beda lah, mungkin treatmentnya beda. Saya juga nggak paham gimana. Bingung Mas, saya juga kenapa kok seramah ini gitu, walaupun di beberapa sela pembicaraan kita Ada yang ketus juga ya? ada yang tegas lah Iya. gitu, nadanya tegas. Ya udah simpan aja situ gitu. Itu nadanya pun tegas lugas gitu ya. Ya nggak paham, terutama yang awalnya yang tiba-tiba saya tuh sakit nepuk-nepuk. Saya nggak ngerti sakit kenapa. Awalnya sebelum Iya. tahu. Ternyata pas baru kemarin ini Iya. ya, beliau berpulang ternyata memang ada jantung. Tapi agak ngepas dia sambil Iya. ngepuk-ngepuk dada. Dada sebelah kiri, di jantungan sebelah sini. Perkataan itu sampai sekarang masih kepikiran itu Mas. Masih. Apa nih, memiliki arti apa nih? Ya saya juga nggak ngerti ya. Apakah mau menyampaikan bahwa saya sakit perlu apa, nggak paham juga. Cuma ya ramahnya Boyem pada saat itu mungkin mau mengutarakan isi hatinya. Saya juga nggak paham. Apakah mau mengutarakan rasa sakitnya mungkin yang ada yang tahu. Contoh dikasih air minum itu nggak ditawarin Mas. Kalau kita kan teman Mas dikasih Ya, Mas orang air bawa pertama cuma satu kok. Dikasihnya juga ke teman saya kan nggak dikasih. nasinya 2 ya. Ya oke lah, mungkin air panasnya kurang mungkin ya. Ini juga, Bisa ini masuk positive akal. thinking lah ya. Bisa masuk akal. Iya. Iya. Cuma kok kenapa terakhir dan ngasihnya pun seramah itu gitu, yang Masnya mau minum. Gitu. Saya juga jadinya kiku karena ya Mbok, makasih, saya terima. Ya, orang-orang anak-anak Bekasi juga pada bingung, pada Baru kali itu mungkin mereka melihat beliau ngomongnya agak Ramah. lembut seperti itu. Iya. Oh iya. Ya Al-Fatihah buat almarhumah Boyem. Beliau itu baik ya Mas. Iya. Kan Mas Arif sempat selfie nih ya sama almarhum. Itu masih ada fotonya. Ada. Dan tadi sempat cerita juga ini ada Ada kamera sosoknya. juga nih, sosoknya nih. Itu ada. Ada. Sosok apa Mas? Sosoknya itu sebenarnya ada dua muka. Yang pertama di sebelah
tangan kanannya Boyem Oke. kayak muka sebelah. Yang paling jelasnya lagi, sosoknya pakai baju hitam, pakai ikat kayak di Ponorogo gitu, tapi warna hitam. Oh, kayak udeng-udeng gitu. Iya, hitam-hitam. Iya. Mukanya putih, mulutnya kelihatan agak merah gitu, dan tegap badannya. Nanti saya kasih lihat. Nanti kirim aja ya. Siap, Boleh nih, kirim. Tapi itu terlihat jelas, Mas. jelas. Nah, ini yang lebih gokil lagi nih. Setelah kejadian itu semua, turunnya kan dari jam 4. Dari pos 4 ke pos 3. Ya. Dari jam 4 sampai jam 7. Ya. Nah, pada saat situasi seperti itu, Mas Arif sama Mas Budi ini sempat sadar nggak sih kita nih di mana nih gitu? Nggak tahu Mas, sedangkan naik itu nggak ada jalur yang lebarnya 6 meter, nggak ada. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kenapa? Pas kita turun ini Ada. Dan kita bingung sebenarnya ini bukan jalur yang tadi pagi kita lewatin. Tapi ya, nggak ada niatan buat ini bukan jalur ini gitu. saya udah ngomong ke Budi Kuya, coba Budi Kuya itu yang bersikukuh nggak ke sini. Oke. Ya mau nggak mau, saya juga nggak mau yang. Ikutin aja deh. Iya, ya udah ikutin. Yang penting kita satu tujuan aja ke pos 3 gitu. Oke, Mas, pertanyaan terakhir tentang bambu kayu yang sempat nusuk. Ini kan berarti posisinya dari bawah ke atas. Iya. Bukan dari belakang ke depan gini, bukan ya? Berarti dari pas waktu mau duduk, zlep berarti gitu. Nggak, pas lagi serudut gitu tuh. Pas nyerudut. Ya nyerudut, ini si kayu ini gini. Logikanya Mas, itu si kayu kalau mau nusuk ke bagian pinggang saya, Kenapa? maaf ya, harusnya ke pantat dulu dong. Iya. Karena pantat saya lebih gitu. Dan kenapa bukan Budi duluan ya? Ya, Kan sama jalurnya itu. betul. Oke. Walau alam. Dan itu, tapi Mas Arif merasakan yang teramat sakit pada saat itu. Sakitnya. Sakit sih enggak, cuma berasa ada yang nyentuh gitu, druk gitu. Tapi kalau kan pasti berasa nih ada benda yang masuk atau jadi kan kok berasa tuh ya? Ya. Masuk nggak tuh? Tembus nggak kira-kira? Enggak sih, enggak. Cuma si dinginnya si batang kayu berasa Oke. nempel. Berarti meleset ke badan ya, ke punggungnya. Iya, ke punggung. Ke punggung dan seharusnya itu minimal banget Lecet. merah. Ya, Minimal banget merah, Merah. ya lecet. Tapi itu enggak. enggak. Nggak ngerti, Mas. ada fotonya ntar. Foto si celana yang Sobek bolong. itu. Sobek, bolong. Persis di bawah bawahnya ikat pinggang. Iya. Berarti dia dari begini, berarti kan masa mau turun berarti Iya. dari begini. Ya, Tembus ke belakang Iya. seperti itu. Dan itu bolongnya bukan sobek ya, bukan Bukan. dirobek Bukan. di samping itu ya. Bolong. Emang bolong tembus kayak Ditusuk. ditusuk gitu. Iya. Oke, Mas Arif, terima kasih banyak nih Mas udah mau berbagi kisahnya di malam kali ini. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Mas Arif punya pesan-pesan ya buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini dan sekalian buat promosiin alat outdoornya nih. oke. Ini ada di mana letaknya gitu, Mas? Kalau alat outdoor ini ada di Desa Jalaksana, depan alun-alun Jalaksana. Oke. Nah, yang satu lagi ada di Komplek Lempong Balong di Cantigi Hill namanya. Itu kita ada glamping dan coffee shop di Oke. ketinggian 1.300. Wah, pasti keren tuh ya. Ya, teman-teman bisa ke sana. Terus untuk pesannya buat para pendaki, persiapkan peralatan mental, fisik, dan hindari yang namanya ngejar puncak. Puncak bonus lah gitu. Yang penting selamat naik turun, mental dijaga, peralatan terutama persiapkan. Oke. Tapi ada Instagram nggak nih? Ada. ya. Instagram ini yang store di Geledegan. Geledegan. Oke. Kalau yang Cantigi Hill ada di Lempong Balong atau di Instagram pribadi saya Arif Ribosak.